Perkenalkan, nama saya Tan Retno, saya guru pendidikan agama Katolik di Sekolah Khusus Negeri 1 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus mahasiswa PPG Diljab pada batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4 sekolah dasar dengan materi Aku Bangga Sebagai Laki-laki dan Perempuan. Selamat menyaksikan. Pelan Rega. Nanya, saling dulu Rega. Ini. Pagi anak-anak. Hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik ya, dengan tema kita di sini Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki. Tentunya kita tahu kan bedanya laki-laki dan perempuan dari bentuk rambut, pakaian itu sudah jauh berbeda. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, baiknya kita mengawali dengan doa dan kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikan kepada kita. Dan pada saat ini kita diajak dan dipimpin berdoa oleh teman kita Lesti. Adik, sekarang kita mendengarkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Karena apa yang diberikan oleh Tuhan itu baik adanya. Seperti dikatakan tadi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut dan serupa dengan gambar Allah itu sendiri ya. Sekarang kita dengarkan lagu ini. Ada yang tahu lagunya? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara untuk menantikan dekat indah namun di padang yang hijau demikian Tuhan mendandan Nah, di depan kita lihat gambar. Apa yang kita lihat? Yang di atas gambar apa? Gambar orang menggunakan kursi roda. Ini dia sedang mana? Ini dia sedang berlari.
berlari. Ini sedang. Nah, ini ada kakinya enggak? Yang dinamakan dengan disabilitas. Dia memanah dengan menggunakan kaki. Ini memanah dengan cara duduk di kursi roda. Terus yang ini dia berlari dengan berbeda kaki sebelah. Kemudian gambar di bawah itu apa? Gambar apa di bawah? Orang juga yang sedang berolahraga. Ini olahraga apa? Sepak bola. Ini, ayo, ini baseball. Ini basket. Ini volley. Ini tinju atau boxing. Kalau yang ini tenis. Nah, kemudian, laki-laki dan perempuan. Yang mana gambar laki-laki di sebelah sana? Yang mana? Yang kiri. Yang ini yang mana gambar laki-laki? Yang kanan. Perbedaan dari gambar sebelah sana dengan yang sebelah sini apa? Ada enggak bedanya? Ada. Apa? Sebutkan tiga. Beda pakaian satu. Kemudian beda rambut. Terus apa lagi? Yang pasti mereka di sini duduk di kursi roda. Sedangkan di sana dia berdiri dengan tegak dan dengan tuh. Mengapa demikian? Karena dia mampu berjalan menggunakan kakinya. Sedangkan gambar di sini dia tidak mampu menggunakan kakinya untuk berjalan sehingga menggunakan kursi roda. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, menurut kalian sendiri wajahmu dengan siapa? Apakah dengan ayah, ibu, kakak, adik, atau kakek dan nenek? Kalau Dika mirip siapa? Mirip dari ayah atau ibu? Mirip ayah. Lexi mirip siapa? Jadi mirip ayah atau ibu? Mirip ayah. Berarti mirip kakak. Kalau Leo mirip siapa? Mirip siapa? Ibu atau ayah? Mirip ayah. Oke. Kemudian di sini ada gambar nih. Teman-temannya mendorong dia yang sedang duduk di kursi roda. Terus di tangannya ada apa nih? Pesawat. Yang dikatakan adalah mereka sedang bermain. Kemudian peserta didik untuk mengenal memberikan kemampuan dan bakat. Ada yang tahu bakat atau kemampuan? Destiny lebih suka apa? Menyanyi, menggambar. Kalau Dika lebih suka apa? Bermain bola, menyanyi, lari, atau apa? Bermain bola. Kalau Leo lebih suka main apa? Main bola juga. Kalau menyanyi tidak? Nggak suka ya. Kalau Lexi lebih suka apa? Main bola kaki, menggambar, bermain musik, atau apa? Hobinya sepak bola. Kalau Rega sukanya main bola atau apa? Atau menyanyi, atau nonton, atau suka mendengarkan musik. Adik-adik, keunikan fisik itu tidak menghalangi untuk kita dalam mencapai cita-cita dan meraihnya. Contoh, kita lihat di sini ya. Nah, tadi seorang atlet meskipun dia tidak memiliki kaki secara utuh, tapi dia mampu untuk ikut lomba balap kursi roda. Terus gambar yang ini dia tidak memiliki lengan, tidak memiliki tangan, tapi dia mampu ikut lomba atau meraih cita-citanya untuk menjadi atlet pemanah.
dengan cara dia bisa menggunakan kakinya. Terus ini juga seorang pelari, meskipun kaki ke sebelah tidak utuh, tetapi ada alat untuk membantunya berdiri tegak dan dia bisa untuk ikut lomba lari. Ini meskipun dia tidak bisa berjalan, namun tangannya kedua-dua tangannya utuh, dia masih bisa mengikuti lomba memanah dengan cara sambil duduk. Sedangkan gambar di bawah ini mereka memiliki anggota tubuh yang lengkap seperti tangan, kaki, terus telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, mulut yang bisa berbicara. Nah, Sigma sejati, namanya Hunter Woodhall dan kedua kakinya diamputasi, tapi itu tidak menghentikannya untuk menjadi juara dunia. Dia berlari dalam lomba lari 800 meter dengan kaki palsu, tapi tetap berhasil mengalahkan atlet lain yang memiliki kaki normal dan mendapatkan posisi kedua, tetapi tetap saja hanya mendapatkan dua lain. apa? Bilang gimana tadi? Diulang ya. Orang ini adalah seorang atlet Sigma sejati, namanya Hunter Woodhall dan kedua kakinya diamputasi, tapi itu tidak menghentikannya untuk menjadi juara dunia. Dia berlari dalam lomba lari 800 meter dengan kaki palsu, tapi tetap berhasil mengalahkan atlet lain yang memiliki kaki normal dan mendapatkan posisi kedua, tetapi tetap saja hanya mendapatkan dua lain. Seorang atlet lari, dia menggunakan bantuan yang diciptakan oleh manusia, bukan yang diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Dia atlet lari 800 meter, mampu mengalahkan pesaingnya yang memiliki kaki yang utuh, dan dia mendapatkan posisi juara dua. Hebat bukan? Kita yang memiliki kaki utuh belum tentu mampu untuk melakukan itu. Dia memiliki kaki palsu, tapi dia mampu. Karena apa? Karena dia bersyukur atas bakat yang setelah dia terima dari Allah, dari Tuhan, sehingga tanpa menyia-nyiakan kesempatan, dia mengembangkan bakatnya di bidang lari, meskipun menggunakan kaki palsu, ya kan? Di sini juga pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan yang memiliki keunikan diri untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi, ya kan? Kita sudah dapat satu informasi ini berkaitan dengan si atlet lari tadi yang menggunakan kedua kakinya dengan alat bantu atau kaki palsu. Kemudian kemampuan dan bakat yang ada dalam diri dengan keunikan secara fisik dari laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita lihat satu ini ya, video lagi. Ini lomba apa ini? Balap kursi roda. Mereka menggunakan tangannya untuk mendorong atau memutar roda dari kursinya. Kursi dari kursi roda tadi kan, dalam ajang balap balap kursi roda. Meskipun dia memiliki keterbatasan, tapi dia mampu untuk menemukan ini kemampuan dan bakat. Ya, seperti
Nah, Dika suka main bola. Jika terus biasa, maka Dika bisa menjadi atlet sepak bola. Gambar ini kita menjodohkan sesuai dengan identitas jenis kelamin. Ya, kalau dia perempuan, apakah dia boleh menggunakan sepatu ini? Boleh. Perempuan, boleh ya. Kalau dia laki-laki, boleh nggak? Tidak boleh. Kalau dia laki-laki menggunakan rok, boleh tidak? Tidak. Tapi kalau perempuan, boleh ya. Kalau cewek, laki-laki atau perempuan boleh nggak menggunakannya? Boleh, karena dia bersifat umum. Kemudian kalau ini dressnya, apakah boleh si laki-laki menggunakannya? Tidak kan? Yang boleh adalah perempuan. Nah, sekarang kita mengamati atau kita membaca dengan secara sesama dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Nah, ini dia. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yuk, kita baca sama-sama. Maka Allah, yuk, mana caranya? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu yang diceritakan di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Nah, di ayat 27 tadi dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa? Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Maka sesuai dengan tema kita hari ini, aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian di sana kita melihat mengenal pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan. Adik-adik sekalian, pernah nggak mendengar kalau orang-orang di sekitar kita bilang, kenapa itu anak itu kok laki-laki dia pakai daster, atau anak laki-laki itu kok pakaiannya kayak perempuan? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Ada nggak kalau orang bilang, kok perempuan itu kayak laki-laki, rambutnya pendek kayak orang laki-laki? Pernah nggak? Sering dengar, sering lihat? Pernah. Namun sebenarnya untuk gaya rambut, potongan rambut itu bebas. Hanya saja perempuan itu lebih banyak dengan rambut panjang, sedangkan laki-laki lebih banyak dengan rambut pendek. Mengapa demikian? Karena itu supaya rapi, ya kan? Kalau laki-laki rambut panjang, laki-laki tidak terlalu bisa mengurus rambut, jadi kurang bagus untuk dilihat. Kalau perempuan rambut panjang itu kelihatan lebih bagus dan cantik. Nah, adik-adik sekalian,
menjadi hobi. Tahu hobi tidak? Kesenangan ya. Nah, misalnya seperti Leo tadi. Leo kan sukanya main sepak bola. Artinya itu adalah bakat. Bakat kita itu sudah tertanam sejak kita masih kecil. Kalau Dika suka bermain musik sehingga nanti supaya ketika dia sudah besar, dia fasih untuk bermain musik, ya kan? Main gitar, bernyanyi. Kalau Lexi hobinya main bola dari kecil, nanti sudah besar bisa jadi atlet bola, ya kan? Kalau Desi dari kecil suka yang menggambar, nanti kalau dia sudah besar bisa menjadi pelukis, seniman. Jam berapa sekarang? Sudah? Berdoa. Nah, siswa bersama guru melakukan pembelajaran dan refleksi. Apa kamu memahami keunikan dirimu? Lexi itu unik enggak? Bukan unik ya, unik. Uniknya karena apa? Karena Lexi berbeda dengan Dika, berbeda dengan Leo, berbeda dengan Desi. Dari raut wajah itu tidak pernah sama, ya kan? Kalau Lexi raut wajah mengikuti dari bapak atau ibunya, sedangkan Dika itu mengikuti dari bapak dan ibunya. Tidak pernah sama kan? Lexi dan Evan pun ada ciri-ciri yang berbeda. Dengan Lexi dan kakaknya pun memiliki ciri yang berbeda, tidak bisa sama. Nah, pertanyaannya adalah apakah Lexi atau apakah kamu memiliki keunikan, memahami keunikan dirimu? Jawabannya apa? Ya atau tidak? Kemudian, apakah kamu menyadari
Tuhan mengasihimu dengan pernikahan yang dimiliki? Bersyukur enggak? Kita bersyukur, harusnya bersyukur. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu berbeda-beda, tidak pernah sama. Ya. Kemudian, apakah kamu selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang kamu miliki saat ini? Pernah enggak mengucap syukur? Pernah. Dengan cara ayo. Untuk nomor 3, apakah kamu selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang kamu miliki saat ini? Itu banyak hal, ya, seperti kamu sehat, tidak demam, kemudian misalnya kamu bisa pergi ke sekolah, kemudian kamu bisa makan. Itu yang kita miliki hari ini. Apakah kita sudah bersyukur? Sudah bersyukur atau belum? Sudah bersyukur dengan cara berdoa seperti di awal tadi. Itu salah satu cara kita bersyukur. Dan kemudian cara kita bersyukur itu juga bisa dengan berbagi dengan Nah, coba lihat di gambar di atas itu. Ini siapa tuh? Yang di atas itu. Manja adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa menarik biasa pohon yang ditanam di halaman di depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Dunia anak-anak sepertiku. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan melangkah menggantung kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Nah, ya kan? Dia mengembangkan bakatnya dengan bermain musik. Meskipun dia tidak secara utuh berjalan seperti kita. Ya kan? Ya. Dia pergi ke sekolah selalu tidak tahu dengan cara merangkak. Kita yang kadang diberikan kelebihan atau kecukupan kadang malas. Sedangkan si Adul ini tadi dia disiplin, tiap hari turun ke sekolah. Nah, menempuh jarak 32 meter dengan cara berjalan kaki seperti itu tadi. Kemudian aktif dan rajin belajar. Yang mengembangkan minat bakatnya, belajar bermain gitar. Dia membantu orang tua.
kita tutup dengan ada yang mau memimpin doa? Ika, mau?